memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Thank you Sarah Sing and Friends. Jumpa lagi di Kopi Susu Komedi Pintar, suka-suka bersama saya Cak Lontong. Salam lemper. Bicara masalah uang itu nggak ada habisnya. Tapi seorang Cak Lontong, uang adalah nomor 6. Wish. Karena nomor 1 sampai 5 adalah Pancasila. Jadi begitu selesai Pancasila langsung mikir uang. Memang harta, tahta, wanita itu susah untuk dipisah-pisahkan. Selalu berkaitan. Ada perempuan cantik, ya kan? Ada kekuasaan, ada uang. Semuanya buat perebutan. Biasanya nih kalau perempuan cantik itu hubungannya dengan uang karena perawatannya juga mahal. Tapi istri saya nggak banyak uang buat perawatan. Memang dia nggak cantik juga sih. Tapi di mata saya dia adalah yang terbaik. Saya paling sayang sama istri. Kalau saya jalan-jalan di mall, itu istri selalu saya gandeng. Nggak pernah saya lepas. Karena kalau saya lepas dia terus belanja nggak karu-karuan. Ini yang bahaya. Yang penting kan orang tahunya saya sayang istri walaupun sebenarnya sayang sama uang. Tapi bicara uang, bicara wanita, Anda pernah mendengar tentang money laundry, pencucian uang. Saya punya teman yang ahli. Dia memang pakar tentang money laundry. Karirnya, sekolahnya juga di mana-mana. Kita panggil Om Lengki. Oh, wajahnya aja udah kayak ATM. Tes. Apa kabar? Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Ini saya bicara masalah money laundry. Pencucian uang. Paham. Saya ahlinya. Saya tahu, makanya sampean ahli. Dulu memulai karir dari mana nih? Dari bawah. Masalah money laundry, karir dari bawah. Saya memulai dari cuci kiloan, cuci motor, sekarang ahli dalam bidang pencucian uang. Ini mulai cuci kiloan. Cuci kiloan, tapi sekarang udah enggak loh. Itu pencucian uang atau money laundry itu kriminal, tidak boleh. Makanya saya berhenti. Berhenti makanya. Pertama karena itu kriminal, yang kedua itu capek mas. Capeknya? Karena enak. Uang nyuci kalau uangnya ribuan itu nyetrikanya lama. Jadi saya akhirnya berhenti. Sekarang saya lebih fokus kepada hal-hal yang terkait dengan pencegahan pencucian uang. Wah, tepuk tangan dong. Ini walaupun orangnya nggak meyakinkan, tapi ternyata Iya enggak. omongannya lebih nggak meyakinkan gitu kan. Tapi yang jelas tadi Anda ini berarti binatu uang. Bukan. Jadi Uang sebenarnya yang dibilang pencucian uang atau money laundry itu hal-hal yang bisa dianggap sebagai tindak kejahatan kriminal. Karena apa? Biasanya uang yang dicuci tadi itu. Kenapa dibilang dicuci? Kenapa Karena dicuci? asalnya biasanya dari uang yang berasal dari daerah abu-abu atau dari uang yang daerah tidak halal. Tidak bersih. Tidak bersih. Contohnya kejahatan, Makanya korupsi, itu narkoba dan teman-temannya. Makanya Kemudian dicuci sehingga menjadi seolah nanti menjadi uang yang bersih. Oh. Nah, ini sekarang lagi marak di berita-berita. Ini makanya kita akan bicarakan. Nah, pemirsa Kopi Susu pasti penasaran juga. Siapa tamu-tamu kita? Tentunya, waduh, cantik-cantik. Top. Hebat. Kita korek semua. Wah, kita korek, kita ajak ngobrol. Yang jelas kita ingin tahu duduk perkaranya ya kan. Yang sebenarnya seperti apa? Supaya masyarakat ini tidak salah menilai. Betul. Karena kadang-kadang kalau informasi tidak benar, kita jadi salah menilai seseorang. Betul Itu sekali. Jangan sampai terjadi di Kopi Susu. Komedi Pintar, suka-suka bersama Double L, Lontong N, Lengki. Kamu lama Tuhan yang tercipta, yang paling seksi. Cuma kamu bisa membuatku harus menjadi
seksi yang bisa membuat Anda menjerit hanyalah kopi susu. Komedi pintar suka-suka bersama Double L, Lontong and Lengki. Ini kembali kita bicara tentang perempuan-perempuan cantik Yang selalu tidak bisa dipisahkan dengan kemewahan. Nah, katanya gitu. Makanya kita undang ini saudara kita juga senior ini, aktris juga, artis juga yang udah Saudara? siapa sih nggak kenal. Ya kita anggap saudara biar akrab iya. gitu. Mudah-mudahan beliaunya mau kita anggap saudara gitu. Moga-moga. Kita panggil Mbak Ayu Azhari. Iya. Bintang tamunya pas dengan tema kita. Iya. Mbak, gimana kabarnya Mbak? Baik, Cak Lontong. Silakan duduk Mbak. Silakan duduk, Mbak. Waduh. Sementara saya duduk di sini, Boleh. biar Cak Lontong ini kan terlalu ganas, jadi saya harus menjaga. Kamu itu nganggep saya belum jinak apa? Iya pawang saya itu Pak. Kan cuma kadang-kadang saya gitu. Mbak Ayu gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Sibuk apa Saudaraku, Cak Wah, Lontong. berarti Lu mau dianggap Saudara saudara. mau, alhamdulillah. Saudara tiri ya. Gimana, sibuk-sibuk apa sekarang? Sibuk baru kembali dari Berau kemarin. Oh, Kalimantan ya? Ya, Kalimantan Timur ya. Lu kalau ke sana lewat apa kalau hutan semua kanan kirinya? Pesawat. Oh, Kan saya kira ada angkot. nggak Kan ada biplane. By plane ya. Nah, by Koplin, plane. Ya plane, ya komplain. Mbak Ayu ini sempat dalam pusaran berita. Nah, sempat beberapa saat yang lalu Mbak Ayu di pusaran berita tentang ya ini tadi yang ingin kita bicarakan. Itu sebenarnya Ceritanya kejadiannya seperti bagaimana apa itu sih Mbak? ceritanya? Nah, biar Coba, kita tahu Mbak. semua. Ceritanya simpang siur ya. Loh, jangan supaya cuma pas. siur. Gimana Ayu? Kasus KPK bukan? That's right. Oh, jadi Itu kanan. saksi. Sebenarnya jadi saksi Saksi, aja, betul. dipanggil untuk menjadi saksi kasus korupsi dan pencucian uang. Tuh, money laundry tadi. Iya. Tapi saya tidak terlibat. Udah ada keputusan pengadilannya itu Betul. mutlak ya. Mutlak sudah. Bahwa murni profesional uang yang diterima saya itu dan saya kembalikan ke Ya, dulu kan KPK. Mbak Ayu Itu- berinisiatif ya Iya, mengembalikan ke saya kembalikan KPK. sendiri. Murni profesional, memang ikatan kerja dan Majelis Hakim memerintahkan KPK untuk mengembalikan kepada saya bahwa itu honor saya gitu. Nah, Oh, ini. jadi karena memang secara hukum itu adalah karena kaitan kerja dan Iya, alhamdulillah. murni kerja. Iya. Walaupun Mbak Ayu inisiatif mengembalikan, akhirnya tetap Dikembalikan karena memang dianggap itu hak saya, murni profesional. Nah, itulah namanya emang rezeki nggak lari kemana, itu kan. Karena memang begini Cak Lontong, khusus untuk korupsi ini itu memang dalam pasal-pasalnya harus melibatkan unsur merugikan keuangan negara. Wah, ini. Nah, orang yang dianggap secara langsung maupun tidak langsung. Nah, mungkin pada awalnya Mbak Ayu dianggap tidak langsung, tapi setelah telah lebih dalam, lah ini kan orang bukan bisnis kan, menyampaikan memberikan entertainment kalau nggak salah Entertain, ya. ya. Entertainment, ya kan wajar kan mendapatkan imbalan jasa. Betul. Nah, repotnya ya kayak anda ini dibayar ini duitnya dari mana bingung kan, masa nanya Tapi Pak. pertanyaannya kan kalau Mbak Ayu sebagai artis diundang, masa kita mau nanya Iya. ini uangnya dari mana, kan gak etis juga Mbak ya? Sebenarnya nggak perlu nanya, profesional aja. Nah. Kalau profesional kan ternyata juga pengadilan melihat itu profesional gitu. Karena ada kontrak kerjanya. Ya bisa ada dibuktikan. paling nggak ada kerja, ya. pembicaraan, ada SMS misalnya, karena artis kadang-kadang kan kerjaan-kerjaan kecil via SMS saja. Nah, kadang-kadang Yuk gitu. ada job nih di sini, mau nggak? Ya boleh. Ada bukti ya. Budget segini, oke gitu. Dan itu sudah bisa menjadi bukti ya kan? Kalau ada masalah kan dia transfer uang. Biasanya kalau ada pembatalan juga kita mengembalikan gitu kan. Tapi kebetulan yang ini nih ya satu pembelajaran lah buat kita semua bahwa ternyata profesionalisme itu sangat diperlukan sekali untuk kelanjutan pekerjaan yang lebih baik ya. Supaya lebih berhati-hati Mbak ya. Iya, Tapi yang harus menarik, hati-hati. yang menarik dari Mbak Ayu ini adalah itikat baiknya untuk memulai Ya. menyerahkan itu. Itu enggak, jarang loh. Nah kemarin sampean duit itu selentem aja nggak dibalik. Loh, saya kan lupa. Hanya lupa. Coba kalau ingat, Balikin ya. ya kan sudah habis. Jadi ingat juga. Berarti ini menjadi sebuah pelajaran dulu ya. Lagi Ya ada beberapa artis yang uangnya udah kepake Nah, gitu mau loh. diapain lagi? Tapi kalau menurut saya yang namanya artis, tunjukkan profesionalisme kita. Walaupun udah kepake, cariin kiri kanan, kembalikan. Itikatnya Harus tepuk tangan itu. dulu. Itu. Karena tahu asalnya dari mana. Ya, saya juga waktu itu saya mau mengembalikan, saya cari kiri kanan. Lu dompet saya hilang itu karena itu. Lah itulah. Oh, ini Kan buat apa? gantiin itu
itu ya. Enggak, karena uang negara itu lebih bagus kita kembalikan lah daripada kita simpan-simpan, kan lebih bermanfaat digunakan oleh negara untuk memberantas kemiskinan, untuk rakyat, untuk ya korban kan? bencana alam, Betul. semua gitu loh, lebih Lagian berkah lah. Uang nggak halal dimakan juga nggak bakalan daging. Tapi setelah aku ngembaliin rezekiku, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti Lebih banyak, lebih bersih, lebih segar. Itu pelajaran. Apa saya tak kembalikan semua ya uangnya? Kembali. Duit udah habis. Itu masalahnya. Nah, kita ingin bicara lebih dalam lagi nih, lebih seru. Bagaimana sih aliran uangnya, dari mana dan bagaimana kita tahu. Tetaplah di Kopi Susu, Komedi Pintar Suka-Suka bersama Double L, Lontong and Lengke. Lagi-lagi uang. Uang. Lagi-lagi uang. Volare, cantare, nel blu di Poderatu, felice di Doriatu. pemirsa. Volare kalau dalam bahasa Jawa, ojo sari, jangan tidur dulu. Tetap di Kopi Susu, Komedi Pintar Suka-Suka bersama Double L, Lontong and Lengke. Wah, ini Mbak Ayu, Mas Adi sudah di sini, ada teman kita satu lagi nih. Wah, Ini menarik. cantik juga. Wanita lagi, sosok wanita. Wanita. Hari ini kita khusus datangkan perempuan-perempuan cantik teman-teman kita. Menyegarkan suasana. Supaya suasananya segar, kita panggil Camelia Panduwinata Lubis. Ya, Panjang kita- namanya. Kamel Petir. Iya. Gimana, apa kabar? Punya tuan rumah, wah, kamu tambah besar sekali ya. Ya, kalau- Tinggi, meninggi. Ya kan daripada nganggur kan besarin badan. Kak, Saya manggilnya Mbak Kamel, Mbak Petir. Loh, apa aja? ini Mbak Kamel, kalau lengkapnya Kamel Petir. Tapi saya sebutkan nama tadi benar ya? Benar, Nama benar, lengkapnya. benar luar biasa sesuai akte. Oh, sesuai akte. Dia Tahu mantan kan? mantan camat jadi apa? Nah, ini kan kalau ke KUA kan harus Oh, loh, pernah di KUA bareng kok. Oh, jadi saksi mungkin ya. jadi saksi. Gimana kabarnya Kamel? Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya. Nah, ini kita tadi ngobrol dengan Mbak Ayu tentang ini nih, pencucian uang tadi. Kalau Kamel sendiri sebagai artis ya kan, pernah ngalami gitu nggak? Dikasih uang-uang Pernah yang- dicuci nggak? Loh, oh, maksudnya menjadi arahan pencucian Ya, uang. pernah. Selama ini sih belum, alhamdulillah enggak. Bukannya sekarang lagi mode? Mode kayaknya saya tidak ikutan mode. Kalau itu mode mending nggak ikutan ya. Prinsipnya sama dengan saya. Loh. Walaupun belum mode saya usahakan ikut. Saya sebaliknya. Nah, ya, kalau kita lihat ini, mungkin Mbak Ayu dan juga Mbak Kamil bisa memberikan apa namanya pandangan ya. Kita kan sering sekarang di berita-berita itu nggak usah nulis ini nanti kepelintir lah ya. Kita sering melihat setiap ada kasus-kasus besar muncul di media tentang pencucian uang. Yang menarik ujungnya adalah selalu ini ya, ada selebritis wanita cantik Artis. Nah, yang kebagian nyoh wah weh itu tadi. nah itu Apa itu? Kucuran. Pameran. Nah, ini gejala apa? Kira-kira kenapa kok selalu dilarikan ke artisnya? Mungkin nah Mbak Mbak Ayu Ayu, dulu. Mbak Ayu gimana Mbak Ayu? Maksudnya dilarikan ke artis? Duitnya itu habis. Maaf ini korupsi terus Ada banyak kan yang jadi saksi yang dipanggil KPK ini Ya kalau teman-teman jadi saksi kita. kan nggak apa-apa, itu kan aliran dana kan, Betul. BPU atau PPATK atau apa PPATK, gitu betul. ya. Itu menurut saya syah-syah saja. Memang mungkin ada aliran dana, misalnya honornya. loh, di luar yang honor misalnya dikasih mobil mewah. Nah, ini mungkin di luar yang Di luar kasusnya Mbak Ayu Tahu-tahu ada dikasih juga apa? kan? Mobil mewah. Tapi mungkin aja itu ijon, misalnya kan untuk dikontrak kerja. Loh, saya kita pikir kan nggak padi tahu. aja di John ya, enggak ya? Iyalah, kita artis kan juga kan dikasih panjer kan, DP kan. Ah. Ada yang bilang ijon gitu. Bisa aja kita kan nggak tahu. Yang sekarang sedang berjalan ini kan masih proses saksi. Kedepannya apa kita nggak tahu. Masih proses itu Jadi baru-baru. sangat tidak. Dia itu sebenarnya Bijak. korban barangkali ya. Ya kita nggak tahu. Kita itu tugas KPK mengusut. Jadi mudah-mudahan ya
korupsi cepat tuntas di Indonesia. Intinya itu. Kelakuannya yang korupsi tapi akhirnya menjadi apa ya, orang-orang Ya, kejatuhan itu korban. Setuju nggak kira-kira kalau saya sebutkan gini? Karena memang kebetulan ini artis ya kan, Entertain ya. public figure. Jadi ini kalau untuk diangkat sebagai berita itu kan sangat menarik itu. Jadi kalau begitu ada yang keserempet dikit nggak tahu urusan tiba-tiba nongol di berita biar seru gitu. Menurut Kamel ada fenomena gitu nggak sih? Mungkin ada juga seperti itu, bisa jadi karena memang kan memang menarik buat dipublikasikan di TV gitu. Tapi memang karena memang ada juga, jadi ya saling memang karena memang tersangkut ya sudahlah. Kalau menurut Intinya saya sih kita nggak boleh KPK mikir, nggak usah mikir jauh-jauh atau negatif. Kita support aja KPK untuk betul. mengusut semuanya, jalur hukumnya biar cepat, berjalan. biar Setuju. cepat. Tetapi kalau perempuannya jadi exposure ya syah-syah saja. Namanya media juga kan perlu pemberitaan yang lebih menarik dan lebih vulgar. Jadi Biar menjual, biar banyak yang menonton. Tapi akhirnya. intinya mendukung ya, bukan hanya kalau yang terlibat siapapun, bukan hanya kalau nah, sebenarnya artis banyak gitu-gitu. yang lain dipanggil, cuma media tidak kenal itu siapa, jadi nggak diekspos ya. Padahal kan? banyak juga ya Iya. kenyataannya. Ya Tapi kalau inilah. artis ya pasti ada kaitannya, apalagi politisi, artis ya kan, mereka sering bikin event untuk menggunakan jasa ya untuk kita komunikasi ke masyarakat kan perlu ada mediatornya ya artis untuk menyambung. Kemarin ada yang salah gitu, jadi sosialisasi ke masyarakat pakai nggak tahu artis, bukan nggak dikenal orang. Jadi penontonnya juga nggak kenal, ini maunya apa juga nggak tahu. Lah yang saya datang siapa itu? Suruh Nggak- turun. Nah makanya nggak kenal. Kalau Kalau nggak artis kenal, kan suruh begitu. turun. Kita datangkan Kamel Petir, wah masa berbondong-bondong. Panggung ambruk. Itulah Tapi resikonya. kami lihat sih selama ini artis kooperatif kok ya. Kooperatif artinya mereka datang dan memberikan ya sepertinya kooperatif. Keterangan gitu ya. Tapi dengan adanya kayak gini kan Lebih hati-hati ya. expose-nya lebih besar dan masyarakat jadi lebih waspada apa itu pencucian uang. Sebenarnya Betul. kan orang awam tadinya. Nah, itu. Tapi sekarang ada undang-undang TPPU misalnya apa aja kan jadi berhati-hati. Betul. Artis berhati-hati, masyarakat pun Juga berhati-hati. berarti. Itulah ini ya kalau yang satu ini hati-hati atau enggak ini kita panggil ini. Kayaknya ini korban pencucian apa ini? Ini kayaknya pencucian mobil ini. Ya. Wulan ini mana? Wulan. Nah, Iya. Ini kalau ini Saya sering lihat ini. kamu sering Cantik lihat. sekali ya ampun. ini Mbak Wulan ini yang sering membantu kita nyuci uang, setrika uang. Mama, ya Allah, mama saya cantik banget. Halo, mama. Pasti waktu hamil ngidam saya ya? Salah. Kamu lahirnya belakangan kok malah. Ini tadi mama, ini saudara. Anda saya anggap bule mau nggak? Semuanya Pak saudara. Kok tadi ngomongin cuci-cuci, kenapa ya? Pencucian uang kamu tahu nggak tentang pencucian? Saya buka laundry tapi nggak ada yang nyuci uang di saya. Ya mana percaya, nggak ada. Money Kok uang laundry. dicuci ya? Nah, makanya kamu harus tahu, apalagi kamu kan jadi artis nanti, biar tahu pencucian uang itu seperti apa, dapatnya dari mana, asalnya apa, itu yang penting. Asalnya penting, jangan setiap orang ngasih duit hao Bukan, aja. masalahnya yang datang ke saya itu baju lagi, celana lagi, Ini celana ada lagi. cerita lucu aku baru Nah, dengar ini semalam. Kita dengar cerita lucu dengaran. Jadi ada seorang ustadz ya kan, dia setiap habis dapat honor, yang sebagian dikasih istrinya, yang sebagian dia tabung di lemari itu ada jaket yang udah butut, udah jelek, jadi yang sisanya ditabungin di kantong jaket yang butut itu, ya kan, dapat lagi tabung gitu, ditaruh Sampai sebagian kasih istrinya buat ngatur keperluan rumah tangga sampai banyak. Suatu hari ada tukang minta-minta datang, istrinya kasihan, kedinginan. Ya udah tak kasih jaket suamiku yang udah nggak dipakai, udah butut. lama. Yang isinya duit itu tadi. Duit udah banyak. Aduh. Terus akhirnya dikasih ke tukang minta-minta itu. Nah Pak Ustadznya pulang, kasih istri, mau nabung loh, jaketnya mana? Katanya, nggak ada. Nah, itu udah dipakai. dikasih sedekah. Itu dipakai orang. Jangan-jangan ini ya, bukan ya? Oh, enggak, nggak ada isinya ini. Kan nggak ada isinya. Jadi kejadian benar itu. Itu kejadian bener. Tapi Ditaruh. tapi Hanya tidak itu Kan apa. dia nggak taruh di bank kan, taruh di jaket. Nah, ini suami hati-hati, Mestinya naruh cuci di uang terus laundry di ya. tempat Kenapa nggak tempatnya. dicuci di saya? Ah, kalau cuci ke kamu, jaketnya hilang, uangnya juga hilang. Ustadznya juga hilang. Pemirsa, Anda jangan hilang kemana-mana, tetap di Kopi Susu Komedi Pintar Suka-Suka bersama Double L. Lontongin. Lengki. We found love in hopeless place. We found love in hopeless place. We found love in hopeless place. We found love in hopeless place.
di tempat yang nggak ada harapan aja kadang-kadang kita bisa menemukan cinta. Apalagi di Kopi Susu, komedi pintar suka-suka bersama Double L. Lontong Lengki. Saya undang lagi satu temen lagi nih. Dia juga cantik, tapi ini sekarang sih udah sering nongol di TV kayak artis juga sih. Tapi selebritis. Psikolog ini. Kita panggil Mbak Zoya Amirin. Apa kabar? Kalau wanita sama wanita selalu cipika-cipiki ya. Ini tunjukkan ke akhlak. Gimana Mbak? Sehat, Mbak. Sehat. Silakan. Silakan duduk. Waduh, kalau sudah gini wanita cantik-cantik kumpul gitu ya. Kayaknya ini lupa jalan ke rumah juga nggak apa-apa. Suasana menjadi cerah dan jernih. Bisa aja ngundang tamu-tamunya. Lah itulah dia. Kopi susu. Kopi susu itu hebatnya di sini. Yang penting Kopi susu, hilang kopi nih kari gelas. Ya. Betul. Saya nggak mikir kalau tadi bilang kopinya tinggal gulanya, enggak ya? Enggak dong. Awake kuru, Nah, terus. pacare Melayu, entek duite. Kira-kira campur sari apa gimana? Itu pesen hati-hati, makanya kalau masalah Pencucian uang kan? Nah, termasuk itu duitnya hilang, semua hilang. Nah, Harga Mbak Zoya diri gimana? Apa kabar Mbak Zoya? Baik. Mbak Zoya ini selalu mengingatkan hal-hal yang terkait dengan 3 huruf. Apa itu? Sek. Sek-sek maksudnya. S-E-X. Sek. Sesek. Karena memang kalau Mbak Zoya ini psikolog seks. Psikolog seksual. Psikolog seksual. Soalnya kalau dibilang seks sebenarnya seksolog, cuma kalau semua seksolog di Indonesia kan dokter. Oh, dokter. Jadi kalau bilang seksolog nanti panggil dok, padahal saya kan psikolog gitu. Jadi saya bilang adalah psikolog seksual aja, biarpun agak panjang, tapi sekaligus ngasih tau orang bahwa ada loh seksolog yang latar belakangnya juga psikolog gitu. Nah ini biar kita tahu. Makanya mau konsultasi juga bener kalau kita tahu kan. Nah ini kita bicara tentang ini Mbak. Wanita-wanita cantik yang terakhir-akhir ini sering diangkat menjadi sasaran untuk money laundry katanya itu. Ini jadi tren gitu ya. Menurut Mbak Zoya apa ini yang terjadi? Sebenarnya sih menjadi tren itu karena biasanya ada artisnya. Kalau soal perempuan cantik lalu diajak beraktivitas misalnya dalam sebuah transaksi untuk ngegolin atau untuk sebagai ya pemanis dan sebagainya, kan kita hampir tahu semua transaksi ada seperti itu kan. Misalnya apa ya, pameran mobil gitu ya. Wah iya nih. Stand guide itu cantik-cantik kan? Oh, gitu. iya. Kalau nggak cantik nggak laku. Betul, betul. Iya iya Terus iya. nah gitu nanti salesnya biasanya kan orangnya biasa-biasa aja, jelek. Nah kalau ada transaksi biasanya salesnya juga suka minta kan, bantuin dong. Bukan juga ada transaksi yang apalah ya, yang negatif dan sebagainya. Enggak, mungkin temenin makan dan sebagainya. Jadi kalau transaksinya oke, nanti dikasih uang lebih dan sebagainya. Kan dalam proses kita sebenarnya semuanya kan seperti itu. Ya, betul, Itu betul. hal yang Iya wajar kan? ya. Hal berarti. yang Tamu wajar. juga kan perempuan-perempuan. Nah, makanya kita beri yang cantik biar yang nonton juga Saya seneng. aja seksi, Iya. Kalau kamu, kalau Mulan menurut kamu kategori kamu sendiri itu sebenarnya cantik apa antik? Wanita paling seksi Mulan Jamila. Cantik, seksi. Menurut saya itu tidak cantik ya, Tapi brutal. Brutal. Mbak Zoya, ini yang menarik sekarang fenomena ya. Terlepas dari yang tadi memang betul sekali ya, setiap transaksi baik kita tidak melihat dari angle yang negatif, angle yang positif pun akan selalu meriah ya. Kalau didampingi dengan wanita-wanita cantik itu ada energi gitu ya. Iya. Tapi yang ini loh, yang kasus-kasus belakangan ini kita sering lihat tidak hanya melibatkan artis, tapi satu hal yang sama, setiap hasil duit yang diperoleh dari korupsi, kenapa mengalir selain tentu ke dia sendiri, keluarganya atau siapapun, juga ke ada wanita-wanita ini. Apa sih kira-kira dalam benak koruptor tadi itu kok larinya ke wanita? Nah, ini secara Kira-kira psikologis Ada yang bisa istri mudanya, Istri muda. ya kan? Ada yang pacar. Ya, ada yang memang artis, bekerja gitu. Kan harta tahta wanita. yang menarik ya, yang menarik tahu begitu masuk di kasus. Tahta pembantu gak? Ini bener lah nah ini. Soalnya Jangan pembantunya ngomong, lumayan Amel seksi jangan ya. ngomongin pembantu gitu dong. Amel, kalau kamu Ini nyebut belum jawab. pembantu, Ini belum jawab. enggak, kalau kamu nyebut pembantu dia tersinggung. Jangan oleh sana loh. Gimana nih Mbak Zoya? Apa sih kok asosiasinya mesti korupsi, seks
wanita. Nah, ini Kita dengar dari pakar. Sebenarnya salah satunya paling besar ini salah laki-laki sendiri. Ini adalah Tapi kan saya belum korupsi. Belum Walaupun laki-laki saya sudah laki-laki. berarti akan dong. Belum punya duit soalnya. Bener. Coba laki-laki itu godaannya terbesar apa gitu ya? Ketika dia Ngantuk, punya kalau saya power. ngantuk. Oh gitu. Oh betul, itu laki-laki diabetes kalau kamu itu. Gimana, Mbak? Biasanya laki-laki itu kalau dia punya power, dia punya uang gitu, pasti salah satu godaan terbesarnya adalah mendapatkan wanita dengan level tertentu. Kalau laki-laki kan suka memberi level pada perempuan. Wah, saya punya segini, saya beraninya deketin perempuan yang seperti ini. Kalau saya punya level segini, saya beraninya deketin perempuan yang seperti ini. Apakah perempuan sengaja bikin dirinya jadi matre? Enggak, sebenarnya yang ada istilah kayak cewek matre atau ini maunya duit sekian, itu pasti biasanya laki-laki yang nggak mampu kan, yang bilang cewek matre dan sebagainya. Nah, ketika laki-laki menempatkan perempuan posisi itu, ya salah satunya ada perempuan yang memanfaatkan, ya nggak rugi juga gue, ya kan, misalnya. Betul. Terus ya yang lainnya juga ada yang mungkin juga kurang cerdas atau kurang paham money laundry itu apa sih gitu ya. Ada nggak ngerti juga. Iya, nggak semua orang kan juga ngerti. Kalau misalnya kayak tadi, aku cuma nemenin makan atau ini ada dealing bisnis gitu ya. Yang penting ada senang-senang biar cepat prosesnya terus dapat duit. Ya mungkin nggak apa-apa ya gitu kan, orang juga nggak ngerti kadang-kadang prosesnya. Kayak ada di beberapa kasus ini kan juga ada yang bingung gitu ya. Ini sebenarnya apa sih, orang yang nggak terkait aja kayak misalnya udah terbukti kayak Mbak Ayu gitu, oh ternyata nggak ada apa-apa gitu. Apalagi yang memang nggak ngerti dunia persilatan ini gitu ya. Aku dipanggil memang karena ada aliran dana yang dicurigai itu uang hasil pencucian uang, walaupun jumlahnya masih relevansinya sebanyak honor saya ya, tapi perlu ditelusuri gitu loh sebagai saksi. Ya, jadi oke lah, tanpa masuk masalah. akal. Tapi kan ada beberapa orang yang mungkin dia nggak ngerti gitu kan, apakah prosesnya sejauh itu enggak. Kadang-kadang ya kebutuhan aja atau simbiosis mutualisme saling menguntungkan gitu loh. Tumbuh Cuma ketemu saya yang menarik tadi loh, wanita ada level-levelnya udah kayak keripik itu ya. Yang level pedesnya ada. Salah laki-laki juga sih lagian ngasih level-level kayak begitu. Nah, kita ngobrolin level tadi nih. Ini kita pengen tahu nih levelnya sebenarnya seperti apa dan kriteria level yang menentukan level itu apa biar kita jelas dan kita juga nggak salah karena sebenarnya nggak ada hubungannya level dengan tingkatan. Level itu ya tingkatan. Makanya tetaplah di Kopi Susu Komedi Pintar Suka-Suka bersama Double L Lontong N Lengki. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond, beautiful like a diamond in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond, beautiful like a diamond in the sky. Iya, cantik seperti berlian di angkasa karena yang sedang mengangkasa ini adalah Kopi Susu Komedi Pintar Suka-Suka bersama Double L Lontong N Lengki. Iya. Jadi ada level-level gitu ya. Jadi itu secara psikologis bagi seorang laki-laki ini terutama ada kepuasan tersendiri ya ketika bisa mendapatkan Level perempuan yang dengan lebih. level tertentu gitu. Jadi biasanya laki-laki begitu dia sudah punya kekuasaan gitu ya, lalu dia mengidentifikasikan dirinya dia gitu sebagai saya kalau bisa jalan atau makan malam dengan seorang Ayu Asari berarti saya levelnya naik sekian gitu. Kalau saya bisa jalan dengan seorang Camelia level saya sekian. Itu kan kita perempuan nggak tahu sebenarnya gitu ya. Tapi laki-laki yang menempatkan di situ. Ya ada salah perempuannya juga. Kita sekarang tergantung jadi perempuan juga. Kalau dari perempuannya kita mau diposisikan sebagai apa? Apakah kita mau dihargai dari hadiah yang mereka kasih, dari uangnya, atau apa gitu yang dia cari dari kita? Biasanya penempatan posisi pertama itu yang menentukan akhirnya ini jadinya hubungannya bisnis atau persahabatan atau apapun lah itu. berarti gitu, itu secara psikologis normal gitu itu ya. Wajar lah maksudnya. Yang bisa jadi nggak normal kalau misalnya mutualisme ini merugikan, iya kan, merugikan negara. Nah, korupsi tadi itu. Tuh. Ya, merugikan mungkin pasangan atau pihak lain gitu. Itu yang menjadi tidak normal gitu. Kalau transaksinya sih mau dibilang normal juga gimana ya? Mungkin secara sosial normalnya, artinya kalau
9 dari 10 orang melakukan ini, kayaknya orang jadi ngerasa normal gitu ya. Lalu kalau kayak gitu berarti mau dibilang misalnya apa ya, perceraian normal nggak? Kan sebenarnya nggak normal, tapi yang cerai banyak gitu. Kan kita jadi nggak bisa ngelihatnya tuh langsung secara umum ya, kita mesti ngelihat kasus per kasus gitu. Karena ada 1-2 artis yang tidak bisa menempatkan posisi, lalu semua artis cantik kena apesnya. Jangan sampai gitu. Kan ada pepatah gara-gara Nila setitik rusak susu sebelahnya. Sebelanga. Lah saya bilang sebelanga. Ya memang susu yang sebelangnya kebetulan di sebelahnya. Siapa yang rusak sebelahnya lagi? Jadi susu sebelahnya. Saya merasa tersinggung nih. kita kan kemarin lagi rame. Apa? Rame yang namanya gratifikasi seks. Nah, maksudnya yang namanya gratifikasi atau sogokan. Gratifikasi matahari bukan atau bulan? Seks juga ada ternyata ya. Ternyata, nah ini sebenarnya bagaimana untuk terutama wanita-wanita ini ya, agar tidak terjebak dalam sebuah lingkaran kasus yang namanya gratifikasi seks itu tadi gimana? Ya, Ini jangan di lingkaran. Gimana? Jangan di lingkaran, segitiga aja. Yang saya mau tahu kenapa harus gratifikasi seks itu harus wanita? Nah, kenapa harus wanita yang dijadikan itu Mbak, saya mungkin lebih tahu. Padahal kan juga seks kan bisa aja dia sendiri senang sama dirinya, cinta sama dirinya, dia belanja banyak ya kan? Atau kecenderungan suka sejenis kan bisa aja. nah, Kamu ngapain nunjuk saya? Itu. Aduh, tanah. Pas itu. Oh bisa pas. Nah ini tadi gimana jawabannya itu? iya kenapa asosiasinya kalau seks itu ke perempuan wanita gitu. yang Nah, itu disodorkan tadi, Mbak gitu Ayu ya? juga. Kalau ini sih berdasarkan penelusuran saya sendiri sama saya punya banyak klien-klien yang termasuk PSK tingkat tinggi gitu ya, tingkat atas lah di negara ini yang biasanya pekerja seks komersil ini sama pejabat ya, sama orang-orang yang lumayan lah gitu di negara ini. Punya power. Jadi bagaimana supaya wanita-wanita tidak terjebak wanita yang seperti apa dulu Mas? Nah, gitu, tentu yang baik-baik. Kalau sudah profesi susah gitu ya. Itu PSK yang di itu ya, yang di puncak itu yang kiloan ya. Itu 1 kiloan. Itu 1 kiloan. Kan PSK tadi. itu Pecinta sate kiloan. itu pedagang sate kiloan. Pikir yang di puncak. Perintah surat kerja. Perintah surat kerja. Jadi kadang-kadang bingung ini gule asin. Kerja seni komersil. Ya itu tadi kalau wanitanya bukan, kalau itu profesi kan sudah tidak Kebanyakan profesi. Kalau yang sampai terjebak ke sana, ya biasa lah, sekali lagi kan gitu. Setiap laki-laki itu harga diri seorang laki-laki kan pada perempuannya. Nah, karena dia punya power, dia punya uang, lalu dia meningkatkan harga dirinya dengan cara seperti itu. Jadi kalau bisa mendapatkan si artis tertentu bisa jalan-jalan sama saya tanpa harus dia nyanyi, tanpa harus dia ngapa-ngapain, dan saya bayar, ya itu kan kembali pada si individunya masing-masing gitu ya. Kan kebanggaan. Yang penting kan kalau buat si orangnya itu mungkin yang penting saya kata misalnya nih si perempuannya mikir yang penting nggak ngapa-ngapain, cuma nemenin makan aja dapat segini misalnya, ya terserah gitu kan ya. Nah kan si laki-lakinya ngerasa saya bisa jalan dengan seorang A, B, C gitu, itu kan keren banget dilihat sama orang gitu, ya reputasi, ya pencitraan dan segala macam. Jangan kan dengan kayak caleg deh misalnya ngundang artis ke daerah untuk sosialisasi, kan masyarakat melihat dia temennya artis ini loh gitu, jadi dia jadi pembicaraan, jadi buah bibir, dia juga ikut jadi terangkat popularitasnya gitu. Bagian dari treatment misalnya kalau caleg ya. Pencitraan ada biayanya berarti dong ya. Iya, pencitraan ada caleg. Saya nggak tahu. Untuk dia cantik, jadi dia nggak perlu pencitraan. Mbak caleg dia Saya nyolek saya. itu colak-colek namanya. Tapi kenapa perempuan? Karena gini sebenarnya Mas, simple ya. Dalam iklan juga sering kita lihat lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki karena harga jual seksual seorang perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Perhatikan loh Mas. Benar. Gini, kalau seorang perempuan yang muncul ya, mau dia gimana juga, perempuan dari yang suka banget sama yang benci banget akan ngelihat dia. Perempuan kan suka studi banding ya, suka ngebandingin. Gitu. Si ini begini, sebel, makin sebel diliatin, makin suka juga makin diliatin. Jadi buat brand image lebih naik lebih naik gitu. Setubuh saya. Setubuh. Ayo bisa itu termasuk yang 1 kiloan tadi.
gitu. Kalau laki-laki mungkin dilihat sama yang suka aja gitu, atau yang suka sesama laki-laki. Tapi kan itu relatif minoritas Iya, yang lebih sedikit. kecil ya. Tapi kalau perempuan yang cantik gitu kan, yang sirik malah makin rame gitu ya, yang suka juga Apalagi yang rame suka, gitu. gitu. Jadi lebih apa ya, menguntungkan lah kalau memakai perempuan dalam Ya dalam penari hal latar apapun. juga kan Penari pasti latar. perempuan gitu. Karena Jadi, lebih menarik jadi yang perhatian. koruptor-koruptor tadi sebenarnya tidak bisa digolongkan penyimpangan seksual ya sebenarnya. Enggak. Kalau mau penyimpangan seksual nih. Bukan penyimpangan. Memanfaatkan hartanya sih, saya bilang. untuk dibelanjakan ke salah satunya yang mengangkat dibutuhkan dia. eksistensinya Iya, dia, sebagai harga eksistensi dirinya dia. dia, Kalau ukuran koruptor dirinya. tadi kalau melakukan itu bukan penyimpangan seksual, tapi sudah penyimpangan uang negara, ini yang lebih berbahaya. Dua parah. Dua Banyak kali. penyimpangan, apalagi kita tetap di Kopi Susu. Komedi Pintar Suka-Suka bersama Double L, Lontong N. Lengki. Aku bukan Wonder Woman yang bisa terus menahan rasa sakit karena mencintaimu. Sudah lupakanlah cerita antara kita. Ku tak ingin kau terluka karena cinta. Ya, pemirsa, supaya Anda tidak terluka, maka jangan lupakan hubungan Anda dengan Kopi Susu. Komedi Pintar Suka-Suka bersama Double L, Lontong N. Lengki. Oke, kita balik lagi nih. Pembicaraan kita ini memang, aduh, ke Kamel dulu. Ini aku di tengah, barusan dia konseling tentang seks. Iya. Tentang masalah Aku di tengah. Behind the scene. Ini awam, ini pakar, ini suhunya, maksudnya ini teorinya. ini kalau Kamel kan memang anggap aja masih baru lah. Praktisi. Kalau Mbak Ayu lebih dikenyang pengalaman. Kalau Mbak Zoya Amiri Ya, kan. tunggu aku di tengah dengerin ini. Belum dijawab, udah aku jawab duluan. Jadi pemirsa, tadi ketika komersial break ternyata ada pembicaraan yang sebenarnya lebih seru. Bisa diulangi nggak? Biar saya juga tahu. Kan kalau perempuan, tunggu Sensor terus, sensor. dengerin ini. Ya mau disensor ya? Saya yang dengerin dari samping aja keringat dingin. Enggak, ini barusan ternyata pembicaraan perempuan aja satu erotis. Iya kan, satu erotika buat laki-laki. Jadi Itulah baru pembicaraan. baru pembicaraan aja. Belum yang bicara. Belum yang bicara. Baru perempuan bisik-bisik itu udah satu erotika buat laki-laki, coba. Artinya Padahal- mahalnya harga penasaran, Mas. Perempuan itu baru bisik-bisik aja sudah bikin orang penasaran. Lah kita teriak-teriak malah dicuekin. Ya itu udah satu daya tarik buat laki-laki. Ngomong apa sih itu katanya. Langsung diminum tolak. Ini yang kena lalu tadi. Masya Allah. Nah, Saking hausnya saya. Kamel, ini misal Kamel. Misalnya suatu saat ada seseorang, ini pejabat atau apa, nawarin kamu nih dikasih mobil mewah, uang miliaran. Miliaran. Kira-kira Ini reaksimu tampaknya gimana? bukan miliaran. Apa yang akan dilakukan? Wah, Udah deh, puluhan ribu deh. Jangan dia kalau ngambek nanti pipis di sini loh, jangan. berarti saya tadi nyebutnya kebanyakan ya. Miliaran harus gini. Jangan kenceng-kenceng, miliarannya malah jatuh nanti. Kira-kira apa? Ini berandai-andai. Reaksimu gimana reaksimu? Apa yang akan engkau Ya, lakukan? saya andaikan dulu. Diajak ini, misalnya diajak Ya, makan malam deh, ya, diajak ya. makan malam. Secara wanitanya pada saat Makan malamnya di mana? Di mana dulu nih? Makan malam di Ada tengah pinggir malam. kali lagi. Kalau di siang-siang kan makan siang namanya. Di restoran yang mewah, ya masa di Gole Tikungan kan ya, restoran mewah. Kampung Bangka aja. Ya, artinya Kira-kira. mungkin kan pada saat itu kalau dia posisinya Pak kekasih kita ya atau ada kerjasama ya pada saat itu pasti diterima. Tapi mungkin kalau nggak ada gitu. ya kalau nggak ada gitu tiba-tiba
gila kali dia tuh, kamu sehat nggak say gitu. Lu saya terobsesi Atau misalnya gitu. temen ya, temen kan biasa kita tahu kalau temen kan, oh ini biasa nih kalau dia misalnya ada yang ulang tahun atau dia senang begini, udah saya punya nih misalnya handphone terbaru, kamu juga saya beli handphone terbaru, tapi karena dia juga begitu sama semua orang, mungkin kita juga santai ya. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, Ya, biarpun nggak dia kaya mungkin. raya, tapi juga nggak deket, Pasti kita curiga. Dapat honor, Curiga. semua Pure. semua dibagiin. Semua dibagiin, siap itu habis. Loh, nggak ada lagi. Tapi di pintu depan dimintain lagi ya sama aja. Enggak, Kamel ini terkenal orangnya baik hati, Tidak. dermawan ya kan. Sampai di Ya, beneran habis. cerita-ceritanya memang gitu sih, tapi saya sendiri belum pernah merasakan. minta. Sama aja nanti transportnya dikasih kok. Jadi tetap ya Nanti prinsip tenang aja. kehati-hatian Nanti saya ya. bayarkan semua, kamu makan apa, mau belanja apa. Jangan dibawa ke restoran Jangan ya. lebih dari 10.000. Lah, Boleh ya, lebih dari 10.000 bilangnya. Oh ya bener, berarti tadi saya nawarin miliaran tadi kebanyakan berarti ini ya. puluhan Bener, Mbak ribu, Ayu. levelnya puluhan ribu. Ternyata puluhan Gimana sih, ribu. saya disuruh berandai-andai miliaran, saya kan jadi bingung. Nggak nyampe ternyata ya pertanyaannya. Tapi kamu respect nggak dengan laki-laki yang misalnya seperti itu ke kamu? Ya, Nawarin pasti kalau tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ya saya curiga dong. Waspadalah. 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 Apalagi ada undang-undang TPPU Apalagi sekarang. ada undang-undang begitu lah. Apa enggak Mas Lengki? Apa? Undang-undang TPPU apa aja tuh? Itu jadi Barang siapa? barang siapa, barangnya siapa tadi? Ya, Mbak Ayu malah apa kayaknya? TPP. Nggak tahu juga. Enggak hafal tapi menerima. Jadi intinya prinsip kehati-hatian ya dalam apa? Jadi Kamel pun sekarang juga harus lebih hati-hati Iya, ya. sangat-sangat. Sekarang ini memang kita harus lebih hati-hati, terutama juga kan dari pelajaran. Jadi apa? Tunjuknya ke aku pelajaran. Misalnya tentang show itu ya kan, tentang show dari Kak Ayu kan, dia dapat 20 juta bisa jadi masalah. Sekarang udah Kamel lebih hati-hati, lebih profesional. Aku nggak masalah kok. Aku cuman mensupport sebagai warga negara yang baik. Itu bukan masalah, itu kewajiban setiap warga negara dimintai keterangan untuk menjadi saksi harus datang. Mendukung. Iya, saya mendukung. Maksudnya kan kalau kita lagi mau terima job sekarang udah lebih waspada gitu. Hati-hati. Prosedurnya harus lebih benar-benar gitu, di benar-benar tek Untuk menghindari hal-hal yang seperti itu ya. Ditanya siapa yang undang, Anda dari mana, duitnya dari mana, Saya sampai nggak segitu. diundang juga datang ke KPK. Nah, kalau ini memang ini, kalau Saya datang Wulan ke itu KPK. Saya Kamu senang tadi kalau undang diundang kamu ke- tuh, kamu jual apa? Saya ambil laundryan. Dia lanjut kiloan. Laundryan tahanan ya. Iya, saya malah seneng kalau dipanggil ke KPK. Wulan ini Jualan laundry kok bajunya. karakternya unik kalau Wulan ini. Datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Dirangkum. Jadi Baiklah. dari Mbak Ayu dulu. Sampai keringetan. Mbak Ayu ini tips buat teman-teman ini mungkin yang belum masih baru-baru di dunia entertain, ini tips dari Mbak Ayu apa nih buat mereka? Tidak terjerumus. Terjebak. Kayaknya memang undang-undang TPPU itu mesti segera dikampanyekan, Disosialisasikan. supaya disosialisasikan, dikasih awareness ya ke masyarakat Betul. supaya tahu. Dan kalau ini kita bersedia kok jadi ininya. Nah, dutanya. Nah, inilah. Rumah produksinya aja, kita di belakang aja. Oh, boleh. Duta pencucian uang. Oh, maksudnya anti pencucian uang. Kita di belakang aja. Ya. Mungkin Mendukung Mas- Ini aja nih yang sudah perempuan-perempuan ya. pengalaman di laundry kiloan. Cak Lontong sama Cak Lengki yang Di jadi depan. ya. Ya, benar. Hore-hore di depan. Ini kalau ketabrak kita duluan. Nggak salah. Mbak Zoya nih, apa tipsnya Mbak buat teman-teman kita, terutama ini kita bicara masalah wanita cantik ini supaya Dan lebih pencucian berhati-hati uang ini. gimana nih? Kalau buat laki-laki sih ya seperti tadi gitu. Kalau memang Anda mau mengukur diri Anda gitu ya dengan membeli gitu ya perempuan karena itu lebih mudah didapat dan sebagainya, ya juga terserah. Nanti itu akhirnya jangan juga disalahin ketika perempuan memanfaatkan Anda untuk uang Anda aja. Gitu Nah, kan, salahnya ya. dia sendiri ya. Masalahnya dia. Tapi sebenarnya apakah perempuan mau dibeli, kan sebenarnya juga nggak mau. Iya, nggak Perempuan semuanya itu juga mau. manusia loh. punya That's hati. right, betul. Iya, dan Dan kali perempuan laki-laki gitu, aja dibeli. harus Ayo. Enggak ada. ya, Lewat perempuan saya. kan tinggal posisi aja ya gitu, bahwa kalau saya memang mau jadi perempuan yang diposisikan demikian ya, Ya. konsekuensinya sih terima aja. Kalau buat saya sih Pilihan. gitu, nggak ada nggak ada judgement lah ya, Ya. siapa sih saya gitu. Iya, Ya, betul. memang kita di sini bukan untuk menjudgment, tapi kita untuk bersama-sama membuka sesuatu supaya kita lebih tahu apa sih kondisinya gitu kan. Terima kasih Mbak Jamilin, Sama-sama. Mbak Ayu Azari, Kamel, Wulan, jangan lupa nanti cuci bajunya ya.
Pemirsa, memang ini hubungan yang kalau kita mau cari ya salah siapa yang benar siapa susah sekali. Betul. Karena kenapa? Kita harus tahu nih. Kenapa seorang wanita itu lebih seneng kecepet? Sampai salah ini kesimpulannya. Kenapa seorang wanita itu sekarang terkesannya lebih senang terlihat cantik dan seksi daripada otaknya berisi? Itu karena memang kebanyakan pria itu lebih pintar melihat daripada mikir. Nah, yang salah juga prianya juga. Makanya hati-hati, kita jaga hubungan sebaik mungkin sebagai manusia, entah itu laki-laki atau perempuan. Kita jumpa lagi di Kopi Susu Komedi Pintar Suka-Suka bersama Double L, Lontong and Lengki. Come on, land and burn, make 'em go, oh, oh, oh. I should have drawn it for the sky. Baby, you're a firework. Come and let you go and burn. Make 'em go, oh, oh, oh. You ought to